Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiana Rahayu dengan NIM 16014191051 akan mempresentasikan Islam Kemodernan dan Keindonesiaan bab 5 tentang peranan Islam dalam proses politik di Indonesia oleh Nurholis Majid. Jika kita berbicara tentang Islam di Indonesia, tentunya bukanlah hal yang mudah, sebab agama termasuk masalah peka. Kosa-kosa politik di Indonesia telah diperkaya dengan singkatan SARA yang melukiskan kepekaan politik di Indonesia. Pada tahun 1970-an, Indonesia melewati suatu keadaan yang penting yang belum banyak dibahas dalam sejarahnya sebagai bangsa merdeka, yaitu dasawarsa di mana Indonesia menyaksikan untuk pertama kalinya muncul sejumlah besar lulusan universitas yang berlatar belakang kultur Islam. Kemudian, dampak pendidikan kolonial yang pertama ialah penggunaan istilah intelektual ternyata menimbulkan masalah. Yang kedua, adanya sistem diskriminatif pendidikan dan politik non-kooperatif para ulama terhadap pemerintah kolonial. Yang ketiga, melebarnya jurang antara rakyat yang berorientasi Islam dan elit tradisional priayi yang kebanyakan terdiri atas orang-orang Indonesia berpendidikan barat. Yang keempat, pertentangan antara nasionalisme keislaman dan keningratan tradisional. Yang kelima, meningkatnya fundamentalisme Islam dan tindakan intensif dari pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan ekspresi Islam yang secara radikal mengkritik pemerintah telah muncul pada tahun-tahun belakangan ini. Kemudian pendidikan modern santri Indonesia. Pertama, menuju Islam fundamentalis, di mana Muslim santri Indonesia memiliki sejumlah besar intelektual yang berpendidikan modern yang dapat mengakibatkan fasihnya kaum Muslim mengungkapkan aspirasi-aspirasi mereka. Kemudian, fungsi fundamentalis bagi sebagian pengamat adalah keterlibatan yang sudah lama didambakan para politisi yang berorientasi Islam dalam kancah politik, dan suatu keinginan yang senantiasa ditepis oleh elit penguasa kini mendapati ekspresi pencapaiannya dalam suatu ideologi politik yang bahkan lebih berilham Islam. Walaupun mengandung pengertian yang negatif, fundamentalisme Islam kiranya memiliki fungsi positif dalam keseluruhan proses sistem sosial. Namun, karena fundamentalisme merupakan salah satu dari dua sisi sebuah koin, di satu pihak, fundamentalisme tersuntik negativisme, dan di pihak lain, menurut Fazlur Rahman, pengetahuan fundamentalis Islam belakangan tentang Islam adalah dangkal. Akan tetapi, ada sisi lain koin, di mana dari segi yang lebih positif, ialah munculnya gejala intelektual yang berorientasi ke Islam, ialah meningkatnya kemampuan teknikal Islam. Kedua adalah keterlibatan santri dalam birokrasi. Keterlibatan mereka dalam pemerintahan dan birokrasi tidak berarti bahwa mereka mencampakkan semua aspirasi politik yang lama mereka perjuangkan. Dan setelah sekitar 2 dasawarsa terlibat dan berpartisipasi aktif, dampaknya mulai terasa pada tingkat sistemis sebagai hasil kerja suatu sistem. Sejauh menyangkut Islam, dampak sistemis peranan berkembang intelektual-intelektual atau santri ialah proses menaikkan dari Islamisasi lebih lanjut di negeri ini yang kini tampak sesuai dengan momentum nyatanya. Kemudian adanya aneka ragam kelompok etnis dan orientasi. Kultur lokal, Indonesia selalu menghadapi masalah-masalah nasional yang sangat kompleks. Salah satu jalan yang baik ialah mengakumulasi pengalaman-pengalaman teknikal dan mengumpulkan informasi melalui aktivitas-aktivitas kerisetan. Sebagai ganti mengambil jalan mudah untuk menggalang solidaritas emosional yang sifatnya selalu memiliki orientasi negatif, sebagian dari intelektual Muslim atau santri yang baru muncul tampaknya lebih tertarik pada aktivitas pemecahan masalah. Dan cara lain yang mungkin dapat dilakukan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih ialah memperkuat orientasi-orientasi etika yang berdasarkan agama. Yang terakhir adalah cara baru berpolitik, sebuah tuntutan. Orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Sebab Islam Indonesia
memainkan suatu peran konsisten sebagai ideologi atau railing ideologi terhadap kolonialisme. Dan antara pemerintah dan rakyat yang berorientasi keislaman timbul sebuah prasangka. Dan untuk meredakannya penting bila Islam di Indonesia didefinisikan secara lebih inklusivistis. Akan tetapi, harus ada metode baru dakwah yang menekankan hikmah atau kebijaksanaan dan mau'izah hasanah atau seruan yang baik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dalam Quran surat ke-16 ayat ke-125, serta agar semua orang mampu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Al-Quran dalam Quran surat ke-9 ayat ke-6. Dan suatu upaya untuk mengakhiri citra eksklusivistis politik yang berorientasi Islam adalah menuntut sikap konsisten untuk mau mengorbankan hasil-hasil politis jangka pendek. Dan suatu cara baru berpikir tentang politiklah yang dituntut dari setiap intelektual muslim di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.